Dibuka itu pintu yang IGD-nya, ruangannya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada orang, istrinya ada di situ sendiri. Tidak ditindaki begitu. Menurut ini istrinya sudah dibayar sama itu temannya. Iya. Ya Allah, cerita itu pas di Petobo, dia bilang dia menggigil baru kenapa? Pas melangkah begini dia injak apa? Kepala muncul. Astagfirullahaladzim. Iya bajalan begini, astagfirullahaladzim, kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mengundang narasumber yang akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi pasca tsunami. Nah, sekarang kita temuin Mbak Masna. Mbak Masna, apa cerita malam hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang terjadi di Rumah Sakit Umum Undata Palu yang berada di Sulawesi Tengah. Di situ itu ceritanya itu kan rumah sakit yang pertama-tama itu di Palu, Rumah Sakit Undata. Nah, dia itu memang letaknya itu rumah sakit pas dia belakangnya itu laut yang kemarin yang tsunami itu dekat kira-kira berapa meter gitu. Daerah apa itu? Daerah Talise. Ya, termasuk daerah Talise, di situ pantai Talise. Jadi kan pasca itu memang gedungnya itu sebelumnya itu memang sudah mau dipindahkan ke daerah Tondo situ kan, sebagian sudah bagian-bagian apanya itu administrasinya itu memang sudah pindah sebagian ke sana. Untuk jantung yang bagian-bagian vital sudah pindah, cuman masih ada memang di situ gedung yang belum maksudnya masih dipakai, cuman mungkin untuk urusan apa kali ya. Jadi begini kejadiannya begini. Jadi pas setelah kejadian pasca tsunami itu kan banyak gedung retak-retak, jadi otomatis tidak terpakai. Tapi suatu hari itu pada saat kira-kira sore hari sekitar jam-jam 4 sore, ada pasangan suami istri. Dia itu mungkin dari kampung, jadi dia naik PT-PT lah. Kalau orang Makassar PT-PT, kalau di Palu itu namanya taksi, walaupun itu PT-PT tetap taksi. Dia naik itu, dia masuk di situ rumah sakit itu. Dia masuk di bagian IGD. Kebetulan memang di IGD itu masih utuh itu rumah gedungnya, cuman memang ada retak-retak bagian tertentu tuh. Masuk sampai di situ disambut sama perawat sama dokter, pakai itu tempat tidur yang didorong khusus untuk pasien yang tidak bisa kan sudah kayak memang tidak bisa duduk nih, jadi diangkat nih. Turun langsung datang cepat-cepat dikasih naik di situ didorong. Pasti mendorong itu masuk di IGD. Perawatnya bilang, "Pak, kita berhenti sini aja, jangan ikut masuk karena di dalam ini full." "Oh iya Bu, iya Bu." Si bapak ini, si suaminya ini ibu yang mau dirawat, duduk kebetulan di depannya ruang IGD itu ada bangku panjang. Jadi di situ dia tunggu istrinya. Itu dia dengar dengan mungkin itu kaca, kalau saya tidak salah itu pintunya itu bisa dilihat. Mungkin ada pintu yang kayak begitu bisa lihat. Oh, ada kesibukan memang. Ada kesibukan di dalam, ada aktivitas. Terus sempat dia lihat istrinya memang langsung diinfus, dipasangi infus. Bapak itu yang lihat? Iya, bapak itu. Jadi dia bilang dengar yang ribut-ribut apa semua dengar, ada yang pokoknya seperti kita mendengar bagaimana kalau di IGD itu toh. Ada pokoknya ada ribut-ribut, orang yang buru-buru mau ditangani secepatnya kan. Sudah sampai malam itu bermalamnya ini bapak ini sampai malam pertama dia aman-aman masih seperti menunggu pasien istrinya di situ, menunggu bagaimana kelanjutan berobatnya istrinya ini. Besok paginya dia kan pengen cari kayak cemilan, air minum. Pergilah dia ke depan rumah sakit itu yang kebetulan memang di depan rumah sakit itu banyak penjual toko-toko makanan. Ya biasalah kalau di rumah sakit itu pasti ada penjual toko kan. Penjual toko-toko makanan. Jadi pergilah itu bapak di situ belanja langsung. Ini yang punya bilang Pak, dia bilang di mana Pak, bikin apa di sini? Pak bilang istri saya dirawat.
Oh, jadi bilang dirawat apa? Cap ini juga mungkin ini penjual, entah dia tidak terlalu memperhatikan atau tidak menyimak bagaimana tuh. Cuman dia sempat ada dalam pikirannya, masih adakah itu orang di situ, masih adakah itu apa melayani kan di ruang IGD itu. Cuma dia memang belum tahu pasti juga. Cuma dia kayaknya enggak ada nih. Cuma dalam hatinya. Setelah itu si bapak itu pulang nih ke tempatnya itu, ditunggu istrinya lagi di ruang IGD itu sampai malam, sampai katanya itu singkat itu sampai tiba ke malam kedua. Malam kedua ini mungkin ini ada yang memberitahukan sama penjaga rumah sakit itu, entah apa sih penjual itu yang kasih tahu, tapi tiba-tiba memang ada penjaga rumah sakit. Dia datang, dia pakai senter katanya. Di senter itu ini pas malam kedua ini. Ini begini kira-kira sudah tengah malam kayaknya tuh. Langsung ini penjaga malam dia dapati di senter-senter ada itu. Pak, bikin apa di sini, Pak? Itu istri saya itu dengan logat-logat dia orang Palu itu. Istri saya itu ada di dalam itu sakit. Dia bilang, maaf Pak, dia bilang ini rumah sakit sudah lama tidak beroperasi nih, sudah pernah. Tidak Pak, ditangani istri saya kemarin. Pas saya turun ini langsung diambil alih sama perawat, sama dokternya ada. Saya lihat istri saya Pak, istri saya langsung pas masuk langsung diinfus. Malah saya dibilang sama itu penjaga perawatnya bilang jangan masuk karena full sudah di dalam. Jadi saya ada Pak, ada. Itu kan itu Bapak ke dia karena memang dialami. Dia bilang ada. Pak, astagfirullahaladzim, begini sudah itu penjaga. Astagfirullahaladzim Pak, lihat Pak, saya ini lama di sini. Coba mari kita lihat Pak, buka itu tuh, buka ini Pak. Kalau Bapak tidak percaya, saya ini jaga malam di sini mau lihat-lihat ini karena memang ada barang-barang dari rumah sakit ini yang memang ada belum terambil semua, belum dibawa semua tuh mungkin bagian-bagian apakah dia punya apa stok kayak laptop apa pokoknya begitu bagian-bagian rumah sakit. Jadi dia sempat sini Pak, saya yang jaga. Dibuka itu pintu yang IGD-nya, ruangannya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada orang, istrinya ada di situ sendiri. Tidak ditindaki begitu. Menurut ini istrinya juga, dia lagi diinfus. Coba lihat ya, diinfus itu istrinya. Astagfirullahaladzim. Langsung dipasang, dia bilang dipasang ini sampai disuntik, saya diperiksa sama dokter. Banyak ada dokternya sini. Langsung Pak lihat langsung pun lihat Pak baik-baik Pak, dikasih tahu tuh lihat Bapak. Astagfirullahaladzim, istighfar astagfirullahaladzim. Jadi selama ini bang itu Pak sudah akhirnya ini Pak rumah sakit dikasih tahu ini sudah pindah di sana Pak ya, dikasih tahu tempatnya itu yang di bagian tondo itu kan sebelah kanan itu di situ. Mulai sejak itu memang ada cerita-cerita yang memang mau mirip begitu. Banyak orang yang antara bagaimana ya mau dibilang itu cerita tapi banyak kejadian mistis yang begitu, seolah-olah ada aktivitas di rumah sakit itu di bagian tengahnya. Tapi itu waktu dia ke sana dia lihat itu rumah sakit Iya, di bagian IGD-nya, memang langsung masuk. Kalau yang di situ kan memang ada sudah terbongkar kan itu rumah sakit waktu pasca tsunami banyak yang sudah bagian sini hancur memang. Cuman ada bagian tertentu yang kokoh yang cuman retak-retak. Nah, itu termasuk bagian IGD-nya itu waktu itu masih kokoh. Nah, di situ jadi mungkin juga ceritanya ini yang orang lihat ini mungkin itu dokter atau suster perawat-perawat yang terkena korban tsunami itu. Kan itu airnya dekat sekali itu kalau begini. Bayangkan itu sebenarnya itu berdekatan kira-kira 10 meter sudah itu belakangnya rumah sakit dengan itu laut. Dekat sekali. Jadi mungkin itu kodong tuh sementara beraktivitas kodong itu dokter lagi berobat kodongnya kasih baru kena. Banyak. Jangankan yang di rumah sakit, itu saja yang dari itu yang aku pernah cerita itu yang ibu-ibu dari dia di Talise situ waktu ada kejadian dia terlempar di rumah sakit. Itu pun 3 hari baru didapat dia. Alhamdulillah dia masih hidup, orang Bali. Kenapa saya tahu? Saya langsung bicara sama dia, saya ketemu di rumah sakit Unhas.
di gips kakinya, diangkat begini, baru dia cerita, bilang dia tertimbun sama rumput-rumput laut, rumput-rumput yang dari sampah-sampah. 3 hari dia minum itu dari tetesan-tetesan hujan, kan masih belum kering itu air kan, yang waktu pasca itu kan masih ada air laut, itu yang dia minum bedeng. Tidak bisa bergerak, patah semua badannya, kakinya patah sampai di gips itu. Sampai dia terdampar di Unhas. Iya, terdampar di Unhas. Saya pergi pas saya besuk temanku, ada dia di samping itu, baru saya tanya. Itu yang cerita yang Dokter Fahri ini si temanku. Dia cerita itu, dia lihat gitu kodong. Apalagi pas maghrib selesai habis mandi itu, dia lihat karena kejadian cerita. Selesai habis mandi tenggelam. Dia lihat mata kepala itu saksi hidup bahwa dia meninggal, tapi kan kalau keluarganya begitu, dia belum percaya kalau dia tidak dapat itu jasadnya tapi memang itu saksi hidup itu. Iya. Cocok itu kan, memang kan di situ kejadian memang bagaimana tidak mistis itu saja. Temanku kemarin cerita itu pas di Petobo, dia bilang dia menggigil baru, kenapa pas melangkah begini dia injak kepala muncul, mungkin itu mau diangkat sama eskavator mau angkat, tapi dia tandai dulu. Jadi itu temanku sebenarnya makanya konton, makanya kok berjalan situ. Nah itu mayat semua bilang, iya astagfirullahaladzim, iya berjalan begini, astagfirullahaladzim, kepala. Makanya itu tuh sebenarnya nggak bisa kita bikin rumah situ, tapi kan bagaimana kasihan itu penduduk dengan tidak ada tanahnya. Tidak ada lahannya. Ya tidak ada lahannya kok dong, baru uang dia bukan PNS. Kalau PNS kan, kalau maksudnya tidak ada kan, ada uang gajinya, ada terus. Ini kalau dia cuman kayak kerja serabutan, baru semua dia punya rumah habis, tidak ada apa-apa, tidak ada modal. Terpaksa kasihan bikin rumah-rumah, kasihan di situ, bilik-bilik apa di atas. Yang bisa berteduh begitu. Iya, dia pikir biar baru dia tidak jelas di mana juga rumahnya, kan itu berpindah. Kita tahu itu rumah yang ujung sana itu lari ke ujung sana. Mau dibilang bisa saja pergi ke situ. Ngeri aku di mana ini, saya bingung di mana ini padahal dulu kan kalau kita lihat bagian ini, di sini bagian ini. Waktu saya pergi saya bingung. Nggak mau saya berdiri, naik saya nggak mau deh. Waktu masih baru kira-kira kejadian berapa bulan nih, belum 1 tahun kan, waktu saya pulang pertama, mau lihat sekali itu Petobo. Itu temanku cerita yang kemarin, bilang kepala dia lihat padahal itu lama belum lama ini. Jadi tidak, maksudnya itu kepala utuh. Tidak, masih belum terangkat kan, mau digali. Jadi kepalanya masih yang segini, yang masih kepala. Nggak tahu mau ada badannya atau tulangnya itu. Tapi yang jelas dia lihat ada kepalanya. Ya begitu nih. Baru itu yang kejadian ini yang juga masih berkisar tentang tsunami, pasca tsunami juga ini kan. Ini yang iparku ini cerita, dia pas itu pernah dia naik taksi. Ini super taksi, dia lihat-lihat ini iparku udah sampai begini. Jadi iparku ini enak-enak, Pak kenapa lihat-lihat siapa? Maaf Bu, saya minta maaf Bu, saya minta maaf. Kenapa? Begini Bu, saya lihat hidungnya ibu kan rata. Dan papa ini tidak Bu minta maaf, maka saya minta maaf Bu karena ada kejadian ini sebelum saya mau ini kejadian 2 orang perempuan naik taksinya, pesan taksinya dia naik nih. Iya, bukan taksi lain, taksi Argo juga ini, taksi kayak Grab itulah. Jadi dia kasih naik dia kasih naik pas tiba di tujuan, baru tujuan kita tahu di tempat di pantai situ. Di pantai situ 2 orang, pas dia sudah tanya waktu sementara perjalanan itu sudah mau dekat-dekat, dia tanya Pak berapa Pak, berapa Pak ya. Iya dia lihat harganya, dia lihat ini dia lihat, dia kasih tahu pas habis itu bilang Bu, dia hitung jumlahnya, kenapa tidak menyaut ini dia orang pas dia balik, pas dia bilang hilang ternyata di roh-roh di situ masih gentayangan. Iya, makanya saya tuh enggak mau tidak meninggal ini kasihan tidak wajar kasihan tuh. Itu kayak juga dokter perawat itu kasihan. Biasa kupikir mungkin kasihan itu memang dia berniat menolong, tiba-tiba ada tidak bisa dia tidak bisa dia lari karena itu tiba-tiba saja. Temanku tuh ya cowok dia cerita itu, dia posting di grup tuh, dia bilang yang orang itu makan di restoran tuh tiba-tiba
sudah ada yang bayar, toh? Sudah ada yang bayar. Yang bayar? Siapa? Ternyata itu dokter temanku. Merinding sih. Bagaimana di struknya itu kan itu ada. Oh iya, pernah Kak itu dengar cerita, cuma belum pernah Kak dengar itu cerita. Iya. Jadi kita kan teman tuh satu angkatan. Jadi dia posting di grup. Dia posting di grup tuh. Sebenarnya apa ini dia posting? Dia foto sama struknya. Iya, itu struknya. Sudah dibayar sama itu temannya. Iya. Ya Allah, merinding jadi kasihannya di kalau terlalu lama kejadiannya. Tantanya temanku itu, tantanya temanku. Iya, temanku itu. Belum sempat cerita sama dia kemarin. Sananya aku cerita tentang itu ini. Belum lama itu kejadian tsunami tuh. Dia dapat itu cerita itu nah. Ya, tapi betul itu di alam saya percaya itu. Iya, saya percaya karena enggak mungkin itu ada kejadian itu kalau enggak ada cerita jadi bisanya di ngerinya. Dua anaknya itu kasihan. Iya. Dua itu dokter kan. Iya. Terakhir itu tuh ada acara di Max One itu temanku dia hakikat cucunya ada. Coba aku foto-foto itu. Padahal dia calon kepala dinas kesehatan. Kan dia dokter. Iya. Memang lama kan dokter medis sudah senior. Iya, seumur kan. Iya, jadi memang cocok tahu. Cocoknya dia dapat itu. Iya, kisah nyata tapi memang betul. Maksudnya bukan sekedar pepesan kosong orang bilang tuh asal-asalan enggak. Sebenarnya masih mungkin banyak lagi cerita-cerita yang mistis ini, cuma kita yang kayak di Balaroa itu tuh. Kayak di Balaroa. Ya, begitulah akhir cerita kita. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita kejadian pasca tsunami. Iya. Nantikan cerita-cerita berikutnya dari Dimas. Nah, sekian. Oke, sekian dan jangan lupa di like, subscribe dan di share ya sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.